IRP merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris, yaitu Enterprise Resource Planning. Merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek produksi, operasi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. IRP menstandarisasikan, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Sejarah IRP. IRP merupakan pengembangan dari MRP, Manufacturing Resource Planning, yang mana MRP merupakan hasil dari evaluasi dari Material Requirement Planning yang telah berkembang sebelumnya. Sistem IRP secara modular seringkali menghandle proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan, invoice, dan akunting perusahaan. Ini artinya bahwa sistem IRP bisa membantu melakukan pengontrolan kegiatan bisnis, misalnya penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. IRP dan MRP sangat memungkinkan adanya kemajuan yang sangat tinggi dalam manajemen proses-proses manufaktur. IRP juga merupakan salah satu faktor yang memberi sumbangan pada performa ekonomi Amerika yang sangat besar di era 1990-an. Keuntungan penggunaan IRP. Kenapa sih IRP itu sangat penting untuk perusahaan? Karena IRP itu mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasi data keuangan, top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarisasikan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Untuk menstandarisasikan data dan informasi itu melalui keseragaman pelaporan, terutama perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Ada juga keuntungan yang dapat diukur. Yang pertama, penurunan inventory. Yang kedua, penurunan tenaga kerja secara total. Yang ketiga, peningkatan service level. Yang keempat, peningkatan kontrol keuangan. Yang kelima, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Setelah mengetahui keuntungan dari IRP, kita juga harus mengetahui penerapan dari IRP. Misalnya, industri berbasis kimia mempunyai keunikan percampuran yang disebut dengan blending. Dalam salah satu proses, biasanya ada kegiatan percampuran dari beberapa bahan baku berupa bahan kimia yang dicampurkan menjadi satu produk. Misalnya, pestisida. Percampuran tersebut biasanya mempunyai formula yang disebut Bill of Material. Misalnya, ada material A dengan kebutuhan 0,8 liter dengan nilai Rp1.000, dicampurkan dengan 0,2 liter dengan nilai Rp5.000. Secara langsung, sistem akan mengambil data tersebut dan melakukan kalkulasi untuk membuat 1 liter berarti harga pokok misalnya sudah didapat. Tetapi untuk kegiatan produksi, tidak hanya biaya material saja yang dihitung, tetapi ada biaya yang lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya kemasan, biaya penyusutan mesin, dan banyak komponen lainnya.